Tanya di mana? Salah satu dampak paling penting dari asuransi kesehatan di pasar tenaga kerja adalah pengaruhnya terhadap mobilitas. Kekhawatiran atas penguncian pekerjaan atau pengurangan yang disebabkan oleh asuransi kesehatan dalam mobilitas pekerja adalah kekuatan pendorong di belakang panggilan untuk reformasi kesehatan yang komprehensif dan telah memotivasi reformasi parsial pasar asuransi individu baru-baru ini. Pada bagian ini menguraikan masalah motivasi teoritis untuk masalah ini. Pertimbangan terakhir ini menyoroti fakta bahwa asuransi dapat menghambat mobilitas di sepanjang dimensi lain. Misalnya itu masuk dan keluar dari angkatan kerja, yaitu tadi. Misalnya di perusahaan itu ada asuransi yang menguntungkan, dia akan masuk. Tapi kalau misalnya sudah di perusahaan A, asuransinya Manulife misalnya ya. Kemudian tiba-tiba kebijakan berubah. Tahun depan, mulai tahun ini misalnya, mulai tahun depan kita tidak pakai Manulife lagi, kita hanya dipakai BPJS saja. Nah, mungkin ada beberapa orang yang dia merasa dia butuhnya asuransi Manulife bukan BPJS, maka dia akan keluar dari perusahaan itu, gitu. Mencari perusahaan lain yang memiliki standar asuransi yang sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, itulah asuransi, terkait dengan mobilitas tenaga kerja, itu masuk dan keluar dari angkatan kerja. Nah, sebagai akibat dari kegagalan di pasar asuransi individu, orang-orang dengan penilaian asuransi yang tinggi yang akan mendapatkan uang sewa dari pekerjaan yang diasuransikan akan enggan meninggalkan angkatan kerja. Ini berarti misalnya nih, pekerja lanjut usia yang kurang sehat tidak mau pensiun dari perusahaan yang menawarkan asuransi kesehatan. Ini adalah bentuk kunci, karena bahkan jika nilai waktu luang lebih besar daripada produk marginal tenaga kerja untuk pekerja tertentu, biaya asuransi yang tinggi dapat mencegahnya meninggalkan kerjaan. Jadi bagi sebagian orang, yang mungkin dia sudah tidak kuat untuk bekerja, tetapi ketika dia keluar dari pekerjaan tersebut, dia tidak bisa menanggung biaya asuransinya, karena asuransi tinggi. Jadi lebih baik dia akan memaksa untuk bertahan bekerja di perusahaan tersebut. Kenapa? Ya karena kalau dia bekerja di perusahaan tersebut, dia akan mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan. Nah, jadi itu bisa jadi beban bagi perusahaan juga. Jadi tadi, ada orang yang contohnya dia akan mencari, perusahaan yang menawarkan asuransi yang lebih baik, maka dia akan keluar dari asuransi perusahaan tersebut. Ada juga orang yang sudah misalnya sudah tua, dia tidak mau, berhenti dari perusahaan tersebut karena merasa di perusahaan tersebut dia dapat, fasilitas asuransi kesehatan yang sangat baik gitu. Nah, kedua, contoh tersebut kan mempengaruhi, eee, angkatan masuk dan angkatan keluar gitu ya dari tenaga kerja. Semuanya ada positif negatif bagi, perusahaan. Nah, kemudian biaya asuransi kesehatan dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Fitur yang meresap, dari sektor perawatan kesehatan selama beberapa dekade terakhir adalah kenaikan biaya perawatan kesehatan yang telah melebihi tingkat inflasi, seringkali dalam jumlah besar. Biaya perawatan kesehatan meningkat 3 kali lipat sebagai bagian dari GNP selama 35 tahun terakhir. Sebuah pertanyaan wajar adalah implikasi dari pertumbuhan biaya yang dramatis ini untuk pasar tenaga kerja. Untuk memahami implikasi-implikasi ini sangat berguna untuk menggambarkan analisis seminal dari Summers 1989. Nah, makalah Summers serta sejumlah makalah yang direferensikan di bagian ini menjawab pertanyaan tentang dampak mandat pemerintah bahwa pemberi kerja memberikan asuransi kesehatan kepada pekerjanya. Tetapi ini secara alami dapat diperluas untuk mempertimbangkan implikasi dari peningkatan asuransi pemberi kerja. Nah, Summer ini menggambarkan pada gambar satu yang menunjukkan penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja dengan keseimbangan awal di L0 dan W0. Ini L0 W0. W0 L0. Ini ya, garis keseimbangan pertama. Untuk saat ini, asumsikan bahwa penawaran tenaga kerja hanya terdiri keputusan partisipasi 1 dan 0. Kemudian peningkatan biaya penyediaan asuransi akan menaikkan biaya tenaga kerja.
menggeser kurva permintaan ke dalam dan mengarah ke upah yang lebih rendah, W1. Nah, kurva permintaannya bergeser ke sini, S1, tapi tidak terjadi titik keseimbangan di sini. Nah, maka dia akan menurunkan, nggak mungkin dia geser ke dalam, tapi gajinya lebih tinggi, nggak bisa. Maka gajinya diturunkan. Ketika gajinya diturunkan, upah yang lebih rendah, maka kesempatan kerjanya. Nah, samar-samar adalah bahwa pekerja mungkin juga akan lebih menghargai asuransi kesehatan sekarang, karena biaya perawatan kesehatan telah meningkat, gitu. Karena biaya untuk tidak diasuransikan telah meningkat. Akibatnya mereka akan meningkatkan pasukan tenaga kerja yang mereka inginkan untuk mendapatkan cakupan yang disediakan pemberi kerja. Pergeseran keluar dalam penawaran ini semakin menurunkan upah W-nya nih. Ini bergeser ke sini, supply-nya, ya, kemudian demand-nya bergeser ke sini, dan upahnya semakin di W2, tapi mengurangi hilangnya pekerjaan. Faktanya, jika pekerja menghargai peningkatan asuransi pada biayanya, peningkatan ini akan sepenuhnya dialihkan ke upah tanpa pengaruh pada jumlah tenaga kerja. Nah, pada prinsipnya, kenaikan biaya asuransi kesehatan dapat meningkatkan lapangan kerja. Jika individu menolak risiko, maka meningkatkan ukuran risiko tidak diasuransikan akan meningkatkan keinginan untuk berasuransi. Kurva supply-nya, ini demand-nya, ya, dia shifting, pertama ketemu di sini, kemudian pindah karena demand-nya bergeser, maka dia bergeser ke sini. Nah, tetapi ketika wage-nya diturunkan lagi dari W1 ke W2, maka lapangan pekerjanya akan sedikit lebih meningkat. Nah, dari sini jelas disederhanakan sepanjang setidaknya 8 dimensi. Yang pertama adalah pasokan tenaga kerja bukan hanya pilihan terpisah, melainkan kombinasi partisipasi dan jam kerja keputusan. Nah, pemberi kerja dapat bereaksi dengan dimensi lain, yaitu menghilangkan cakupan asuransi kesehatan sama sekali. Yang ketiga, analisis ini telah mengabaikan batasan desain kompensasi yang ada di pasar tenaga kerja. Yang keempat, analisis ini mengabaikan heterogenitas antar pekerja. Yang kelima, model ini mengasumsikan bahwa satu-satunya dimensi kompensasi adalah upah. Pembahasan ini mengabaikan pajak. Tadi itu dulu ya. Kemudian mungkin ada konsekuensi equilibrium umum dari kenaikan biaya asuransi. Yang kedelapan, suatu masalah yang diabaikan bahkan oleh analisis equilibrium ini adalah perubahan utilitas. Nah, analisis ini kan tidak mencantumkan pajak.